Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Saya doakan kita semua baik-baik saja untuk hari ini dan seterusnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Nah, kali ini kita akan masih membahas di hukum perusahaan. Nah, kali ini kita akan membahas badan usaha yang tidak berbadan hukum. Yang lebih spesifiknya, kita akan membahas tentang firma dan CP, persekutuan komanditer, serta mudharabah menurut agama Islam. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang firma. Firma itu dalam pengertiannya ada dalam pasal 16 KUHD, yaitu persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan sebuah perusahaan dengan nama yang sama. Terus ciri-ciri firma yaitu ada 4. Yang pertama, semua sekutu adalah pengurus. Yang kedua adalah tanggung jawab yang renteng. Yang ketiga adalah tidak ada pemisahan harta pribadi dan perusahaan. Itu merupakan juga ciri-ciri badan usaha yang tidak berbadan hukum. Selanjutnya menggunakan nama yang sama. Nah, dasar hukum firma itu ada di dua kitab. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bagian 2 pasal 16 sampai 35. Selanjutnya itu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 1618 sampai 1652. Itu untuk dasar hukumnya. Nah, selanjutnya pendirian firma. Pendirian firma itu berdasarkan kesepakatan yang terus didirikan dua orang atau lebih, bisa menggunakan akta dan tidak menggunakan akta, dan pengesahan melalui Kementerian Hukum dan HAM. Jadi dia disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya organ firma. Nah, organ firma itu semua sekutu adalah pengurus. Jadi semua yang bersekutu yang melakukan perjanjian itu yang mengurus perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya memiliki hubungan hukum ke pihak ketiga yang terus pertanggungjawabannya tidak terbatas. Nah, untuk modalnya itu ada 2, materi dan skill. Tidak ada ketentuan jumlah modal. Tidak ada ketentuan jumlah modal ini diartikan sesuai dengan kesepakatan masing-masing dari orang yang pengurus lah. Intinya yang melakukan perjanjian dan persekutuan. Nah, untuk pembubarannya itu pertama gara-gara waktunya berakhir, yang kedua waktu pendiriannya berakhir, musnahnya barang atau telah selesainya usaha dan telah mencapai sebuah tujuan. Terus kehendak dari salah satu atau beberapa sekutu, terus salah satu sekutu itu meninggal dunia di bawah pengampunan dan dinyatakan valid, perusahaan ini dinyatakan valid. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang CV, persekutuan komanditer. Nah, apa itu persekutuan komanditer? Yaitu adalah firma yang mempunyai 1 atau 2 orang sekutu yang komanditer. Nah, dasar hukum CV itu ada di KUHD pasal 19, 20, 21, dan 32 KUHD. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara pendirian CV atau persekutuan komanditer. Yang pertama itu adalah pembuatan akta dasar yang dituangkan dalam akta pendirian. Terus sesuai dengan kesepakatan dari pihak ketiga yang mau mendirikan usaha dalam pasal 15 KUHD, terus dibukukan dan ada pihak ketiganya ketika ada persekutuan tersebut atau pendiriannya dinotariskan dalam bahasa Indonesia. Terus pemodalan CV atau komanditer itu tidak ditentukan jumlah modal minimalnya. Penyebutan besar modalnya perseroan dapat dicantum dalam SIUP, surat izin usaha perdagangan atau izin operasional. Nah, terus organ CV ini ada 2, yaitu pertama
sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, sekutu aktif ini adalah sekutu yang menjalankan usaha atau perusahaan dalam perdagangannya. Jadi kayak perusahaan itu dikelola sekutu aktif. Sedangkan sekutu pasif itu hanya memberikan modal atau memiliki saham di perusahaan tersebut. Nah, pembubaran CP itu sesuai dengan pasal 31 KUHD atau pasal Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang pertama itu jangka waktunya telah berakhir. Terus sebelum berakhirnya jangka waktu ditetapkan akibat pendirian diri atau pemberhentian sekutu. Terus akibat perubahan anggaran dasar atau akta pendirian. Jadi adanya perubahan akta pendirian atau anggaran dasar itu bisa membubarkan CP. Terus adanya pemberhentian dari sekutu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang agama Islam yang lebih spesifik, mirip-mirip gitu loh dengan sipit ataupun firma, yaitu mudharabah, yang mana pengertiannya adalah memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk usaha, sedangkan untuk keuntungan keduanya menurut perjanjian antara kedua dalam suatu akad. Nah, rukun mudharabah itu ada 3. Ini untuk yang mayoritas ulama, yang kebanyakan ulama menyetujui hal ini. Yang pertama itu 2 orang yang melakukan akad, terus adanya modal dan adanya ijab kabul atau sigot. Nah, 2 orang melakukan akad itu hampir sama seperti firma dan persekutuan komanditer, yaitu didirikan dalam persekutuan 2 orang atau lebih. Sekian dari penjelasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.